Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Demargelu dari kelas 12 MIPA 9. Di sini saya mau menjelaskan materi pola pertahanan dan penyerangan dalam bola voli. Ya, ini merupakan lanjutan dari permainan bola besar, yaitu yang kemarin pola pertahanan dan penyerangan bola voli. Yang pertama, apa sih itu bola voli? Intinya itu bola voli merupakan cabang olahraga bergu. Bola voli itu termasuk permainan bola besar yang diciptakan oleh William J. Morgan, keren, dari Amerika Serikat pada tahun 1895. Ini intinya sama seperti permainan bola basket kemarin. Sebagai olahraga bergu, agar dapat berprestasi atau intinya mencapai poin, itu tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga harus dibarengi dengan kekompakan bermain dalam tim ini. Jadi ini hampir sama seperti permainan bola basket. Jadi permainan bola voli itu juga mengandalkan kerjasama antar tim, komunikasi sesama tim. Oleh karena itu, sebuah tim harus bisa menerapkan pola. Ya sama seperti semua permainan bola yang bergu, pasti menerapkan sistem pola penyerangan maupun sistem pertahanan, karena basicnya dari permainan bola voli tersebut itu kerjasama tim yang baik agar berprestasi atau meraih kemenangan. Sistem atau pola penerangan. Pola penerangan pengertian adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk meraih kemenangan secara sportif. Jadi kayak gimana ya? Mereka tuh menggunakan siasat kayak strategi untuk meraih kemenangan. Jadi kerjasama gitu intinya. Adapun taktik penerangan yang dapat diartikan sebagai siasat yang dipergunakan agar regulan mengikuti irama permainan yang kita mainkan. Jadi kayak polanya itu kayak biar lawannya itu lebih mudah kita kuasai gitu. Jadi kita menyerang bisa lebih luasa, kita bisa lebih sering mendapatkan poin maupun peluang-peluang. Salah satunya itu keberhasilan smash. Keberhasilan smash dalam permainan bola voli sangat bergantung dari pemberian umpan kepada smasher. Kembali lagi pada poin pertama yang awal tadi, yaitu merupakan salah satu permainan bola besar yang mengandalkan kerjasama. Jadi keberhasilan suatu smash itu tergantung pada tim kita, bagaimana dia mengumpan bola tersebut kepada smasher agar smasher tersebut itu bisa kayak mengakhiri atau memaksimalkan smash tersebut agar mendapatkan poin. Dalam melakukan penyerangan juga perlu adanya cover. Jadi kayak kalau di bola basket kayak rebound gitu loh. Jadi misalnya penyerangannya smash tadi gagal, ada cover yang melindungi penyerang jika gagal. Misalnya gagal, ada yang sigap mengambil bola tadi untuk di smash ke daerah lawan lagi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pola penerangan. Jadi sebelum kita melakukan penerangan, kita harus menyusun bagaimana pola tersebut akan dilakukan, mulai dari faktor internalnya seperti kekuatan pemain kita, terus kemampuan smash dari smasher, terus kesigapan para main voli di bagian depan. Yang pertama, menganalisis situasi pertandingan sesuai dengan kondisi lawan dan alam sekitarnya. Jadi sebelum kita menerapkan suatu pola penerangan, kita harus menganalisis bagaimana kekuatan lawan. Kita harus mengerti lawan di daerah mana yang lebih kuat. Misalnya lawan di sisi kanan itu memiliki teknik membentengi bola voli itu lebih kuat. Jadi kita bisa ngerti, kita berarti harus menyerang dari sisi kiri. Kemudian kondisi lawan jika mereka melakukan servis awal, kita harus mengerti bagaimana kekuatan lawan dan lawan itu menyerangnya di bagian mana agar kita bisa ngerti, bisa mempertahankan. Ataupun kita juga bisa mengerti daerah dari lawan yang lemah ataupun lawan yang kuat, dan kondisi alam sekitar. Itu kayak kondisi dari tim-tim kita. Jadi
semisal tim kita untuk yang bagian semester kurang kuat, kita bisa melakukan rotasi pemain agar penerangan ini lebih maksimal. Kemudian proses pemecahan mental dalam suatu taktik yang akan dikerjakan. Jadi kayak main bola voli itu harus siap mental gitu loh. Kamu main harus siap smash, harus siap membalikkan bola tersebut. Kemudian tindakan gerakan secara otomatis terhadap hasil keputusan yang diambil. Jadi kayak kita harus selalu sigap loh kalau main bola voli, kita bisa menyerang serangan dada. Jadi kita harus siap jika tim kita melakukan smash, kita juga harus siap secara otomatis. Semisal smash tadi gagal. Kemudian adaptasi dengan lingkungan sekitar. Ini seperti hampir sama seperti poin yang satu tadi. Ketika kita sudah mengerti permainan dari lawan, kepatahan maupun kelemahan lawan, kita bisa beradaptasi. Wah, kita harus bermain pola seperti ini agar penerangan itu tetap berhasil. Kemudian software pertandingan tentang sistem yang digunakan agar ketika kita melakukan penerangan tidak melanggar aturan. Jadi memang kayak misalnya kita menyerang tapi terkena pelanggaran, ya nggak jadi dapat poin. Kemudian selanjutnya yaitu pemain penyerang dapat melakukan smash dengan baik tergantung pada. Nah, sini dikatakan pemain penyerang itu dapat melakukan smash dengan baik. Jadi ketika pemain penyerang ingin melakukan smash, pasti ada kerjasama antar tim. Yang pertama, kualitas pemberian umpan. Nah, ini disinggung lagi. Jadi memang benar bola voli itu permainan yang memerlukan kerjasama tim. Ini kualitas pemberian umpan yaitu dari tim kita sendiri. Bagaimana tim kita itu memberikan umpan kepada pemain penyerang tersebut. Jadi pemberi umpan itu memberikan umpan yang tepat, waktu yang tepat, kecepatan yang tepat, ketinggian yang tepat. Jadi ketika pemberian umpan itu baik, maka pemain penyerang tersebut itu melakukan smash-nya itu maksimal. Jadi lebih mudah, peluang untuk mencetak nilainya itu lebih tinggi. Nah, kemudian blok pada pihak lawan. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, kita juga harus melihat dari kondisi lawan. Blok dari pihak lawan ini termasuk fatal jika pemain penyerang tidak bisa mengeblok dari smash tim kita sendiri, maka kita akan dapat poin. Nah, jika blok lawan ini benar susah tebus, malah bisa membahayakan tim kita sendiri. Jadi ketika kita pemain penyerang itu melakukan smash tapi kena blok, bola tersebut malah jatuh masuk ke daerah kita, nah yang mendapat poin. Kemudian posisi dari pertahanan pihak lawan. Nah, ini kita juga harus menganalisis posisi dari pertahanan pihak lawan. Jadi kita mengerti daerah mana yang blok lawan itu kuat, daerah mana yang blok lawannya itu lemah. Jadi penyerang ini bisa mengerti dia harus smash bola ke arah kanan, kiri atau tengah. Nah, kemudian kemampuan teknik si pemukul. Nah, walaupun permainan bola voli itu permainan kerjasama, namun kemampuan individu kita juga harus mumpuni, karena ketika makan smash, pemain penyerang tersebut harus memiliki kemampuan atau teknik yang tepat agar bisa memaksimalkan dari umpan teman tadi untuk dijadikan smash dan memiliki peluang mendapat poin yang lebih tinggi. Kemudian kondisi regunya dan regu lawan. Nah, ini kita juga harus menganalisis bagaimana kondisi dari tim kita, terutama tim pengumpan ataupun tim yang menerima bola gagal, dan regu tim lawan, yaitu dari tim pemblok. Kita bisa tahu bagaimana kondisi dari regu sendiri maupun regu dari tim lawan. Kemudian berdasarkan tugas dan fungsi pemain dalam permainan bola voli. Nah, permainan bola voli itu pemainnya tuh ada tugasnya masing-masing. Jadi ya tidak semua penyerang, tidak semua tukang blok gitu loh. Maka dapat dijelaskan macam-macam sistem penerangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sistem 4SM 2SO, yaitu 4 smasher dan 2 set upper. Jadi ininya lebih ini 4 main ini sebagai smasher, terus set upper itu yang gimana ya, kayak yang memberikan bola kepada itu ke smasher ini biar nanti bisa dijadikan smash. Kemudian sistem 4
SM, 1 SU, 1 U, 4 semester, 1 set upper, dan 1 universal. Nah ini bedanya dari yang sistem atas itu, sistem ini set uppernya hanya 1 dan 1 universal. Nah universal itu tugasnya tuh dia fleksibel, bisa jadi dia yang mengambil bola mentah atau menjadi pokoknya tugasnya ini universal lah, biasanya namanya di tengah. Kemudian banyak sistem 5 SM 1 SU. Nah yaitu 5 semester dan 5 semester dan 1 upper. Jadi ini lebih ini kerjasamanya lebih ke penerangannya lebih masif gitu, yang bakal 5 semester dan yang melakukan 1 upper. Kemudian sistem penerangan ditinjau dari posisi tempat penerangannya. Jadi penerangannya itu berdasarkan dari posisi kan kita lihat, jadi bisa aja berubah-ubah gitu dari sistem penerangan tadi. Bisa aja nanti semesternya ada 3 tapi set uppernya 2, nanti ada 1 yang jadi universal dan set lagi ngapain. Dalam melakukan serangan, setiap pemain harus memperhatikan aspek-aspek kemampuan individual sebagai berikut. Yang pertama, setelah menerima servis bola, segera mengambil posisi basic atau posisi awal. Jadi biar siap gitu loh. Kemudian semester harus selalu memperhatikan posisi set upper. Lah, set uppernya memberikan bola kepada semester tadi, jadi dia bisa tahu kapan set upper akan memberikan bola, jadi dia bisa lebih sigap gitu. Kemudian selalu memperhatikan posisi lawan saat menjaga bola untuk di smash. Kemudian memperhatikan jenis blok lawan, dan setelah melakukan smash bersiap-siap lagi untuk melakukan smash berikutnya. Dan intinya harus sering siap lah. Kemudian smasher harus menguasai berbagai jenis smash, karena semakin banyak smash yang dikuasai, semakin banyak pula peluang untuk mencetak poin, dan berusaha semaksimal mungkin untuk melewati blok lawan yang kuat. Jadi sebisa mungkin smasher itu memiliki kekuatan smash yang tinggi biar blok lawan itu bisa tembus. Kemudian melakukan variasi smash tipuan atau dam. Jadi kita harus licik-liciknya lah main bola volley itu biar lawan nggak ngerti kita mau ngapain. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem pola pertahanan. Nah, tadi kan sudah membahas tentang penerangan, jadi sekarang kita pertahanan. Pertahanan itu intinya tuh pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan dari harapan regu lawan membuat kesalahan dari penerangannya. Jadi kita tuh mempertahankan bola tersebut tuh agar nggak masuk ke daerah kita gitu. Nanti bertahan harus punya prinsip agar dengan pertahanan itu regunya dapat menerang kembali ke regu lawan. Jadi ketika kita diserang kita bisa bertahan. Nah, ketika kita bertahan kita bisa menyerang balik ke regu lawan. Pertahanan dapat dibagi menjadi berikut. Pertama, pertahanan di atas net. Seperti yang tadi ketika pemain smash menyerang, kita melakukan blocking agar bola tidak masuk ke daerah kita dan memantul masuk ke daerah lain lagi. Kemudian pertahanan daerah tengah, ini biasanya yang ketika di smash dia membendung dengan cara di passing bawah tos. Kemudian pertahanan daerah di lapangan belakang, ini sama kayak yang tadi, cuma ini di belakang, biasanya kami yang mulai servis. Macam-macam sistem pertahanan. Sistem pertahanan 1-3-2, artinya tanpa blok satu pertahanan di daerah tengah 3 pemain pertahanan, lawan belakang ada 2. Jadi yang di depan itu ada 1 yang blok, yang 3 itu main tengah, yang 2 itu ada di belakang. Kemudian sistem pertahanan 2-1-3 itu ada 2 blocker. Ini biasanya 2 blocker memang sering 2 blocker, kemudian ada 1 di tengah yang nanti membendung dengan passing bawah. Kemudian 3 pertahanan di belakang. Selanjutnya pertahanan 2-2-2, artinya 2 di depan akan blocking, 2 orang di tengah, dan 2 orang lagi di pertahanan belakang. Kemudian yang terakhir, sistem pertahanan 3-0-3. Jadi 3 orang melakukan blocking di depan, di tengah tidak ada orang, tapi di belakang ada 3 orang di daerah belakang. Kemudian bermain dengan pola membendung yang bervariasi. Pertahanan mencakup 2 aspek penting, yaitu menerima smash lawan dan mengcover, melindungi atau ngeblok. Intinya dia menerima smash lawan ataupun ngeblok, intinya gitu.
Ada jenis-jenis pertahanan, itu pertahanan dua lengan dengan posisi badan berdiri. Nah, ini biasanya tuh untuk pemain yang tadi di pertahanan tengah maupun di belakang. Jadi dia ketika musuh makan smash dan bloknya tembus, jadi bola bisa ditahan dengan posisi passing bawah. Kemudian pertahanan dengan dua lengan dengan posisi bergerak. Jadi ini pemainnya itu ya dia lebih fleksibel, jadi dia lebih gesit nih untuk mengenal serangan lawan. Kemudian pertahanan dengan menjatuhkan diri ke depan. Jadi karena saing cepatnya dia hampir jatuh gitu, menatai atau memantulkan bola smash agar tidak jatuh ke lantai. Dan kesalahan-kesalahan umum dalam pertahanan individu. Nah, jika pertahanan kita baik namun melakukan kesalahan, percuma dong, mereka mau mendapat poin, kita sia-sia melakukan pertahanan, yaitu takut terima smash yang keras. Nah, ini biasanya paling takut nih. Jadi main bola takut kena smash, ya percuma kalau kamu jadi pertahanan. Kemudian terburu-buru bergerak maju menuju arah smash. Nah, ketika kita terburu-buru itu mah kurang maksimal, kita kurang konsentrasi, malah bolanya kita tidak bisa memblok atau mempassing bola tersebut agar gak masuk. Kemudian posisi yang kurang tepat, nah ini juga yang buru-buru, jadi dia asal meletakkan posisinya dia tapi bola tidak mengarah ke dia, percuma dia melakukan pertahanan. Kemudian reaksi yang lambat. Nah ini benar, kita harus intinya gesit lah dalam permainan bola volley itu. Kemudian berdirinya tegak lurus. Nah tegak lurus itu gimana? Jika kita menerima bola dengan posisi tegak lurus itu kayak sifatnya tegang gitu, badan kita ada lentur apa gimana? Ya intinya gitulah. Kemudian berat badan bertemu pada kaki belakang. Nah ini kan berat badan bertemu pada kaki belakang ketika kita mendapatkan smash atau blok, tubuh kita akan jatuh karena posisi berat kita ada di kaki belakang. Kemudian yang bermain dengan pola membendung atau blok. Pola pertahanan dapat dimainkan dengan cara latihan blocking. Nah, modul mainnya blocking dapat dibedakan menjadi 3, yaitu blok 1 orang, yang tadi posisi 1, 2, 3 atau 1, 3, 1 itu ya. Nah, blok 1 orang dan blok 2 orang yang tadi strategi 2, 1, 3 sama 2, 2, 2. Kemudian blocking dengan 3 orang. Ini yang posisi tadi 3, 0, 3. Selain itu blok juga dapat dibedakan dengan blok sendiri, blok sesudah run up, blok aktif, blok pasif. Untuk melakukan blok dengan baik, main harus mengantisipasi arah bola dengan baik. Nah intinya itu konsentrasi dan fokus gimana reaksi kita terhadap bola lawan kita yang melakukan smash. Nih kesalahan umum dalam yang sering dilakukan saat melakukan blocking. Nih, kalian tahu kan net volley itu tinggi. Nah, pertama lompatannya kurang kuat. Nah, ketika lompatannya kurang kuat itu kan kurang percuma dong ngeblok, bolanya lebih tinggi dari tangan tukang blocking. Kemudian timingnya kurang tepat. Nah, ini salah satunya tadi reaksinya kurang lambat. Jadi boleh udah sampai kamu baru lompat ya percuma. Kemudian blocking dengan memejamkan mata. Nah, jadi kalau memejamkan mata tuh kita gimana ya? Mah tidak tahu nanti bulannya arahnya kemana, kamu tutup mata. Kemudian jangkanya terlalu pendek, tapi paksakan diri dengan blok aktif. Jadi dia tuh sok-sokan gitu, gerak sana sini, padahal dia kurang gesit. Nah, dia melakukan take off pada saat masih berdiri, terus jari-jari tangan tidak dilebarkan, jadi ya nutup gitu kan bisa kalau lebaran masih bisa berapa senti gitu biasanya bisa ketahan. Kemudian pemain yang bertugas mempertahankan lapangan belakang harus berusaha mengambil semua jenis bola, baik smash, dam maupun bola mental. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertahanan antara lain pola penyerangan lawan. Jika lawan terlalu agresif, pertahanan kita akan kewalahan menangani melawan tadi. Kemudian cara smasher lawan melakukan run up, kemudian jenis smash lawannya itu bagaimana, dan kualitas blocker ya. Dari tim kita sendiri jika blokernya kuat, dengan kita akan kuat. Dan jenis sistem pertahanan digunakan, jadi mulai dari yang tadi
123 213 222 303. Ya, sekian dari saya, Anas Demar Belu. Salam sehat, tetap pakai masker, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.